Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, sehat semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anakku, ketemu lagi di pelajaran IPS di materi yang ketiga, masih tetap di bab 1, yaitu tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Tentu saja di akhir materi pelajaran ini nantinya Bu Lasri berharap kalian menjadi tahu bahwa penduduk-penduduk di benua yang ada di dunia ini jumlahnya berbeda-beda. Oke, ingat pelajaran kelas 1 tentang dinamika penduduk? Yang dikatakan dengan dinamika penduduk yaitu perubahan penduduk ya dalam keadaan di sini jumlah baik itu bertambah maupun berkurang dikarenakan adanya faktor atau peristiwa kelahiran, kematian maupun karena adanya perpindahan penduduk. Perubahan komposisi penduduk juga bisa dikatakan sebagai dinamika penduduk. Hal ini kita lihat komposisi penduduk bisa dilihat dari perubahan budaya, etnik, agama, juga menunjukkan dinamika penduduk. Oke anak-anakku kelas 9, penduduk Asia merupakan penduduk yang tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia seperti Cina, India, Indonesia. Kamu lihat pada gambar ada tabel di sana. Negara-negara dengan jumlah penduduknya. Kamu ketahui anak-anak bahwa negara-negara di Asia tidak semua menjadi negara maju. Dan kita tahu bahwa dengan jumlah penduduk yang tinggi, maka suatu negara akan ikut memberikan subsidi besar terhadap kebutuhan penduduknya. Jadi kalau sebuah negara dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi, maka biaya-biaya untuk mensubsidi penduduk itu cukup tinggi pula. Kamu bandingkan dengan negara maju yang ada di benua Asia, seperti Jepang, Singapura. Kamu lihat pada tabel, jumlah penduduknya relatif rendah. Nah, kenapa bisa demikian? Kemungkinan saja dana dari atau uang yang dimiliki pemerintah dengan jumlah penduduk yang relatif rendah bisa dialokasikan kepada pembangunan negaranya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa suatu negara dengan jumlah penduduk yang relatif rendah, maka negara itu masih banyak memiliki dana untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor lainnya. Nah, inilah makanya negara maju memiliki jumlah penduduk yang cukup rendah jika dibandingkan negara yang berkembang. Sebenarnya Indonesia adalah negara kaya. Bisa kita katakan kaya karena di sini Indonesia banyak memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan wilayahnya juga cukup luas. Tapi kenapa dari kemerdekaan sudah 74 tahun, negara Indonesia belum juga menjadi negara maju? Boleh kita lihat bahwa untuk mengukur suatu masyarakat dengan kualitas yang baik dapat ditentukan dari IPM-nya, Indeks Pembangunan Masyarakatnya. Yang dikatakan Indeks Pembangunan Masyarakatnya ini adalah suatu ukuran bahwa masyarakat yang dikatakan berkualitas jika dilihat dari tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan per kapitanya. Nah, negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi seharusnya dijadikan sebagai bahan tenaga kerja yang bisa mengolah sumber daya alam secara maksimal. Tapi nyatanya kualitas penduduk rakyat Indonesia belum dikatakan sebagai kualitas masyarakat yang tinggi.
Hal ini kenapa? Dapat kita lihat banyak sektor-sektor sumber daya alam yang dimiliki Indonesia masih dikerjakan atau dikuasai oleh tenaga-tenaga asing. Oke, anak-anakku kelas 9, tugas kalian lah nanti yang akan menggantikan posisi negara Indonesia dari posisi negara berkembang menjadi negara maju. Semangat ya guys, kalian adalah generasi penerus bangsa yang akan mengubah itu. Oke, kita lihat persebaran penduduk di Asia atau kepadatan penduduk di benua Asia. Kamu lihat di sana banyak sekali warna-warna yang merah marun, itu adalah warna di mana kepadatan penduduk di suatu negara. Kamu lihat laju pertumbuhan penduduk di Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidaklah merata. Contoh, Yaman, Syria, Arab Saudi, Laos, Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5%. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dikatakan tidak begitu banyak memiliki kualitas tinggi. Hal ini kita lihat mungkin saja dari latar belakang sejarah. Kita tahu bahwa dengan adanya sejarah kita dikuasai oleh negara-negara Eropa di masa lalu, menjadikan masyarakat di negara-negara Asia yang menjadi negara jajahan mereka merupakan masyarakat yang masih dikategorikan terbelakang. Kemudian kita lihat lagi, bukan hanya sekedar sejarah, kita lihat di sana persebaran penduduk yang tidak merata juga mungkin bisa dijadikan latar belakang, di mana kualitas penduduk juga merupakan kualitas yang kurang maksimal mutunya. Oke anak-anakku, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Sehingga kita lihat karakteristik di benua Asia bukan hanya sekedar kepadatan penduduknya saja, tapi penduduknya juga banyak menggunakan berbagai bahasa. Kita lihat kebanyakan negara-negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Contohnya saja di Indonesia, ada berapa bahasa yang digunakan masyarakat di Indonesia? Kurang lebih ada 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Ini membuktikan bahwa identik sekali bahwa di benua Asia karakteristik masyarakatnya banyak menggunakan bahasa. Anak-anakku kelas 9, keragaman dan kekayaan bahasa Asia juga terlihat dari karya seni. Kemudian kita lihat dari literatur dan musik, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas atau metal, tekstil dan arsitektur, karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Itulah sekilas tentang dinamika penduduk yang ada di benua Asia. Nanti akan berhasil beri tugas tersendiri tentang benua-benua lainnya untuk kalian. Tentu saja hanya diambil beberapa contohnya saja. Oke anak-anak, itulah materi pelajaran di hari ini tentang dinamika penduduk. Semoga materi ini amat membantu kalian untuk kelanjutan materi berikutnya. Akhir kata Bu Lastri ucapkan wassalamualaikum wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.